Ini mungkin tutorial yang kalian tunggu-tunggu karena ini adalah sesuatu hal yang amat aneh ya, karena ini vektor beruang. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan cara tutorial vektor beruang, tonton saja video ini sampai selesai. Dan untuk next tutorialnya silahkan kalian komen di bawah. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan mulai intronya terlebih dahulu. Dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe biar saya makin semangat membuat kontennya. Seperti biasa, kalian mulai dengan membuat objek terlebih dahulu atau membuat project. Nah, untuk namanya bebas, untuk ukuran kanvasnya 100x100 supaya tidak nge-lag di HP yang kentang, di RAM 4 ke bawah, karena untuk membuat vektor ini memerlukan RAM yang memakan RAM yang cukup banyak ya, karena suka nge-lag dan ya begitulah. Nah, setelah kalian ketemu fotonya, kalian bisa langsung paskan saja, dan setelah dipaskan fotonya sama ukuran kanvasnya, kalian bisa langsung lanjut ke bagian area T. Nah, untuk area T beruang sama seperti vektor pet pada umumnya ya. Jadi hidung yang mirip sama vektor dog, dan mata ya sama aja. Kalau mata di semua vektor itu sama, mau hewan mau manusia itu sama aja, kucing, guguk atau gajah sama aja ya kalau untuk vektor di bagian mata. Nah, kalau untuk di bagian hidungnya mirip seperti vektor dog. Jadi untuk kalian yang sudah bisa membuat vektor dog ya gak perlu pusing-pusing untuk di bagian hidungnya. Kemudian kalian tinggal kasih shading ya, shading yang biasa dilakukan seperti vektor-vektor pada umumnya, warna dasar, kemudian lighting. Dan kalau untuk bagian shading ya cukup menggunakan satu warna saja, yaitu warna yang tergelap di bagian hidungnya. Dan ini untuk percepatannya, saya menggunakan percepatan 2 kali untuk di bagian area T, karena supaya proses supaya kalian ketika menontonnya tidak gabut-gabut sekali. Karena kalau untuk kecepatan 1 kali percepatan ini memakan waktu 1,5 jam, dan ini cukup setengah jam karena banyak part yang dipercepat, tidak ada yang dipotong karena supaya kalian memahami. Dan untuk bagian yang dipercepat 4 kali itu di bagian pembuluhan, karena untuk proses pembuluhan ya sama aja ya, seperti vektor-vektor pet kayak anjing, kucing dan lain-lain sama aja, tinggal gesek-gesek aja. Dan untuk kerapatannya tergantung dari pembuatan shape kalian. Jadi kalau kalian biasanya membuat yang rapat-rapat ya mungkin itu hasilnya lebih halus dan juga sedikit lebih lebih detail. Nah, kalau untuk pembuatan di bagian mulut kalian sama aja seperti di bagian hidung dan lain-lain, karena di tutorial vektor pet ada yang khusus di bagian area T. Kalau kalian masih terlalu cepat untuk di bagian vektor area T, kalian bisa tengok di video saya yang bulan-bulan ke belakang atau yang tahun lalu, karena disitu ada yang khusus vektor di area T. Nah, karena untuk area T itu ya sama aja, mata, hidung, mulut, mata, hidung, mulut. Jadi untuk setiap vektor pet kalau dibikin sama area T ya pasti kalian akan mengskipnya. Dan ini untuk vektor beruang ini cukup spesial karena terdapat giginya, gigi atas, gigi bawah. Karena kalau kalian biasa yang membuat vektor dog atau vektor anjing ya, yang kelihatan biasanya gigi bawahnya saja, jadi itu lumayan gampang. Nah, dan ini untuk tutorial di vektor beruang ini, karena kebetulan atas bawah ada giginya, kalian bisa menggunakan trik yang biasa, bukan trik sih tapi lebih tepatnya cara yang biasa saya lakukan, yaitu untuk bagian lidah kalian dipisahkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti vektor yang pada umumnya yang di tutorial sebelumnya sama aja. Untuk lidah dipisahkan dulu di layer kedua. Jadi caranya kalian trace bagian lidah, kemudian kalian segmen dan cut, paste atau copy paste sama aja. Yang penting kalau kalian menggunakan copy paste, lidah yang di copy di awal itu harus dihapus supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, kalau untuk bagian shading-shading di mulut ya sama aja kayak shading-shading
sebelumnya dasar, kemudian ambil ke shading, ke lighting, ya sama aja. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu vektor, ya kalau udah punya dasar di bagian shading dan lighting, kalian akan sangat mudah ketika kalian membuat vektor apapun itu, karena kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat shading dan bagaimana cara penempatan di bagian lighting supaya terlihat lebih 3D si foto itu. Karena kebanyakan ya dari setiap orang yang bisa membuat vektor, ya kalau tidak bisa menempatkan shading dan lightingnya, itu terlihat flat, atau tidak bisa pengambilan warnanya juga, itu akan terlihat flat. Dan kalau kalian sudah bisa pengambilan warna, udah bisa penempatan shading dan lighting, kalian akan sangat mudah dalam membuat vektor apapun. Ya mungkin cukup belajar beberapa waktu, atau misalkan oh ini bagian sini harus gimana sih supaya lebih mirip, ya pokoknya kalian akan mengerti tergantung sesuai ya pokoknya seiring berjalannya waktu kalian akan mengerti setiap hal-hal yang kalian gambar. Atau kalian jika sudah berpengalaman untuk bagian mulut, ya membuat vektor apapun itu akan terlihat gampang karena oh ini bagian sini, ini bagian sini. Jadi untuk pembuatan vektor beruang ya kurang lebih sama kayak vektor dog, vektor kucing, dan vektor yang lainnya sama aja. Yang membedakan adalah kalau ada gigi taring atas dan bawah itu, nah ada triknya. Nah ini untuk pembuatan vektor giginya kalian lihat di bagian layar. Jadi kalian perhatikan di bagian layar dan juga perhatikan ketika saya membuatnya. Jadi kalian jangan sampai melihat di video yang sedang saya buat, tapi kalian juga harus memperhatikan di bagian layar, atau tuh yang di bagian putih-putih di pinggir yang kotak-kotak itu namanya layar. Jadi supaya kalian tidak tidak terlalu fokus pada tutorial yang digambar ini. Nah kalau untuk penempatan layar-layarnya, kalian bisa menggunakan copy paste supaya bisa mengepaskan atau sesuai dengan dasar yang sudah kalian buat. Misalkan untuk mulut, lidah, dan gigi itu kan biasanya dalam satu layar, tapi kalau untuk shading-shadingnya itu dipisahkan. Jadi kalian trace bagian mulut, kemudian trace bagian lidah, gunakan tool segment dan tools pilih. Kemudian setelah dipilih di bagian lidah, kalian bisa menggunakan cut, paste, atau copy paste. Tapi kalau kalian menggunakan copy paste untuk di layer yang mulut, ya kalian hapus yang bagian lidahnya, karena nanti akan tersisa yang sudah dipaste, atau lidah yang sudah kalian paste itu akan terpisah. Nah kalau untuk efek shading kalian bisa menggunakan, nah kalau untuk seperti ini ya, karena ada dua warna, pink sama yang warna coklat tua, kalian bisa menggunakan warna putih yang dikasih opacity 30-an atau 20-an, ya tergantung kebutuhan kalian atau tergantung objek yang kalian buat. Misalkan objek yang kalian buat itu lebih putih, ya opacity-nya lebih tinggiin lagi, gitu aja. Jadi simpelnya kalau untuk yang dua warna atau lebih, kalian menggunakan warna putih yang dikasih opacity. Itu untuk bagian apapun, misalkan vektor baju, vektor mulut, vektor hidung, dan lain-lain sama aja menggunakan warna putih yang dikasih opacity. Nah setelah semuanya selesai di bagian mulut, mata, dan hidung, kalian bisa langsung lanjut ke proses pembuatan atau pengetresan di bagian bulu. Nah untuk shape-nya sama aja seperti vektor dog pada umumnya. Jadi untuk bagian hidung dan mulut itu kalian kasih kanan kiri supaya memudahkan kalian dalam mengasih arahan ke bagian mana saja. Misalkan
oh ini mulutnya gini 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 gini, untuk moncongnya gini 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 ya. Pokoknya kalau kalian sudah memberi arah kanan kiri itu akan lebih memudahkan kalian ya. Dalam biasanya kalian di bagian misalkan mulut agak sedikit pusingnya, kalian tinggal kalau udah dikasih kanan kiri itu akan lebih mudah. Nah dan juga ini kalau yang vektor beruang ya sama aja kayak vektor pada umumnya. Pokoknya untuk setiap tutorial vektor hewan yang berbulu itu patokannya kalian vektor dog atau vektor kucing, karena sama aja untuk proses save-nya atau untuk arsirannya itu sama. Yang membedakan adalah di bagian area T-nya saja itu. Jadi kalau kalian misalkan bang tutorial vektor singa, ya oke boleh, tapi kalau untuk proses pengarsirannya itu sama aja. Yang beda itu hanya di bagian mulut, hidung dan juga mata. Mungkin di bagian area T itu saja yang membedakannya. Karena ini juga ada yang minta how to make a vector beard ya, tapi kalau yang komentar ya saya akan kasih tutorialnya, karena ya menghargai orang yang udah berusaha mengkomentar dan mungkin orang itu belum tahu cara membuat vektor beruang juga, atau mungkin belum pernah membuat vektor kucing atau vektor dog, jadi orang itu agak kesusahan. Dan yang saya rasakan dulu ketika proses belajar itu ya banyak juga ya, mungkin ini sedikit butuh buat kalian yang ingin membuat vektor atau ada requestan dari klien yang aneh-aneh kayak vektor kuda lah, vektor inilah beruang, vektor gajah lah. Nah dan pasti kalian kalau udah berkecimpung di dunia vektor, kalian akan mendapatkan klien yang aneh-aneh. Dulu aja dikasih apa ya, vektor apa dulu ya, vektor anjing tapi memakai kostum apa ya dulu itu, panda kalau gak salah. Pokoknya adalah pernah menggambar yang hal aneh-aneh, dan dari situ yang saya belajar, oh iya berarti kedepannya pasti ada vektor yang aneh-aneh. Tapi waktu saya dapat klien yang aneh itu, saya udah bisa membuat vektor kucing, vektor dan udah membuat vektor yang aneh-aneh, pernah membuat vektor monkey juga. Jadi nggak kaget, cuma kalau awal kalian membuat vektor hewan aneh yang belum pernah kalian gambar, pasti kalian akan kesulitan. Itu yang saya rasakan ketika pertama kali mendapatkan klien yang minta vektor horse atau vektor kuda. Awalnya kan saya masih pusing, kalau vektor kuda gimana ya, bagian apanya dulu yang digambar dan harus kayak gimana ya. Tapi setelah satu kali percobaan, oh ternyata sama aja kayak vektor yang lainnya. Tapi yang membedakan adalah yang bagian yang kalian mau mulainya saja, mau dari bagian mana dulu. Misalkan mau kalau vektor kucing, anjing dan lain-lain itu kan dari bagian hidung. Kalau kuda ya tergantung, misalkan bisa dari bagian mata, atau kalau yang kuda yang rambutnya panjang ke depan, kalian rambutnya dulu, setelah itu kalian bisa langsung lanjut ke bawah. Ya tergantung posisi si fotonya saja, lebih tepatnya ya seperti itu. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan vektor-vektor yang lainnya atau dengan tutorial yang lainnya, tergantung kondisi fotonya, karena vektor anjing juga tergantung dari anjingnya. Misalkan vektor anjingnya itu yang moncongnya panjang, kan itu kalian sedikit kesusahan. Misalkan kalian biasanya membuat vektor yang kayak anjing labrador atau bulldog, itu kan moncongnya cuma gitu-gitu aja ya, jadi sangat bukan sangat mudah tapi sudah terbiasa mungkin. Tapi kalau anjing yang moncongnya panjang kayak apa ya, misalkan nggak tahu jenisnya ya, tapi banyak lah anjing yang moncongnya panjang, itu akan apa ya, membuat suatu hal yang berbeda menurut bagi kalian. Karena
Karena awal kalian dapat, oh ini kok agak beda ya, gimana caranya. Padahal kalau untuk vektor anjing sama aja, dari bagian hidungnya dulu arsir ke atas. Untuk bagian kuda ya seperti tadi saya bilang, tergantung posisi foto. Kalau posisi fotonya ada rambut kuda yang ke depan, kalian dari atas dulu, kemudian ke bagian mata sampai ke bagian hidung dan lain-lain. Pokoknya ada juga di tutorial di channel EFGH ini, sudah lumayan komplit. Ada vektor kuda, vektor gajah, vektor kucing yang gak ada bulunya atau kucing Phoenix, ada vektor anjing labrador, dan banyak jenis anjing juga yang sudah saya gambar. Dan juga kalau di tutorial vektor FGH di channel FGH ini, kalian bisa request apapun itu, misalkan vektor mobil, vektor wajah juga bisa. Karena kalau kalian penasaran, tinggal kalian cek Instagram saya @efghkreatif. Itu udah ada beberapa sampel yang saya uploadkan untuk vektor wajah, vektor dog, dan vektor lainnya juga sudah saya upload. Yang ikan cupang juga udah diupload. Tinggal kalian kalau penasaran tutorialnya, kalian mampir ke channel saya ini, channel EFGH Kreatif. Hanya ada di YouTube, tidak ada di lain-lainnya. Ya mungkin kedepannya akan dikembangkan lagi, tapi ya tergantung support dari kalian juga. Karena kalau membuat video tidak disupport ya mod kalian akan hilang. Nah, kembali lagi ke tutorial vektor bear. Ya pokoknya vektor beruang lah gitu. Untuk vektor beruang ini ya sedikit gampang ya, karena kalau yang sudah biasa membuat vektor hewan yang berbulu ya mungkin kalian tidak akan aneh lagi karena sudah tahu ya. Jadi main di bagian layar, tinggal di bagian layar saja kalian gini arsir udah. Kalau udah selesai di bagian aret itu tinggal gampangnya saja. Jadi gini juga ya, buat nanti di musim pet tinggal ngitung bulan saja. Nanti di musim pet, kalau kalian mendapatkan banyak sekali stok, kalian gambar dulu di area T-nya. Itu tips dari saya atau cara yang saya lakukan. Misalkan kalian dapat 10 project, gambar dulu 10 ekor itu, misalkan random, ada kucing ada anjing, pokoknya gambar semua area T-nya dulu. Semua 10 project itu gambar area T-nya dulu, mata, hidung, mulut, semua. Setelah beres 10, kalian tinggal pilih yang mana yang paling sulit. Nah, pilih yang paling sulit dulu. Misalkan, ini remove please, harus dihapus apanya tuh, kayak kalungnya, kayak talinya, kayak apanya tuh, bajunya harus dihapus dulu. Nah, gambar dulu yang itu. Setelah selesai, yang mana lagi, pokoknya semuanya. Misalkan ada yang digambar beserta aksesorisnya, ya kalian gambar sama aksesorisnya, supaya kalian ketika membuat vektor bisa fokus. Kalau bagian arsiran semua, kalau bagian yang menggunakan pen tools semua. Itu biasa cara yang saya lakukan supaya mood tidak anjlok-anjlokan. Karena ya berasa dulu ketika gambar satu thread satu ekor sampai kelar, berasa moodnya, wah udah arsiran gini lagi, main pen tools lagi, main lazy digedein lagi dan lain-lain. Ya mungkin akan sedikit ya menurunkan mood kalian. Apalagi kalau pas di thread itu remove bandana atau remove yang kain yang dikalungkan itu, makin males. Jadi saran saya ya, gambar dulu area T, kemudian pilih yang paling sulit dulu. Setelah yang paling sulit selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian lain yang diakhiri dengan yang mudah. Itu akan mengestabilkan mood kalian. Mood kalian akan stabil seperti itu kalau dimulai dari yang tersulit dulu.
Kalau untuk vektor-vektor kayak mobil dan lain-lainnya sama aja ya. Mungkin kalau vektor mobil ya satu kelarin. Karena kalau mau vektor mobil ya tetap mainnya main pen tools juga, gak ada yang aneh-aneh. Nah ini untuk vektor beruang. Pokoknya kalau untuk vektor beruang itu yang membedakan hanya di bagian area tag. Kalau untuk pembulan sama aja. Kalau kalian mau membuat vektor yang detail, ya kalian gambar saja. Misalkan arsirannya diperkecil. Kemudian untuk cara supaya arsirannya lebih kecil atau shape-nya lebih kecil, zoomnya diperbesar. Itu akan membuat arsiran lebih kecil dan juga shape atau ukuran arsirannya lebih kecil juga kalau zoom diperbesar. Kemudian supaya terlihat realistis atau sedikit real, itu ambil foto yang HD atau yang paling bagus. Biasanya kalau kalian gabung di tim-tim yang medium detail, itu kalian akan dapat yang gambar yang lumayan HD. Misalkan minimal 700 x 700 pixel itu udah HD. Dan kalau untuk kalian medium yang biasa, itu ya mungkin biasa aja sih. Dan kalau untuk pembuluhan ya sama aja. Pokoknya untuk setiap vektor hewan yang berbulu itu prosesnya sama aja. Untuk arsiran ya ikutin alurnya saja. Kalau yang ke bawah ya ikut ke bawah, yang ke pinggir ya ikut ke pinggir. Untuk vektor beruang kurang lebih mirip sama vektor dog. Kalau vektor kucing itu gak ada yang mirip, karena kucing ya alur bulunya itu ya ke atas semua. Lebih kadang lebih rumit, kadang lebih simpel. Kalau cuma yang satu warna, vektor kucing lebih simpel. Kalau yang banyak warnanya, misalkan kucing belang, yaitu sedikit rumit karena malas ya. Arsiran kecil-kecil, kemudian pilih-pilih warnanya juga harus harus tepat juga. Dan kalau untuk full durasi pembuatan vektor beruang ini aslinya area T plus arsiran itu memakan waktu 1,5 jam atau 90 menit kalau full durasi. Karena ini kebetulan ya dipercepat supaya kalian tidak gabut juga ketika menonton. Karena mungkin buat kalian yang sudah tahu vektor-vektor hewan, kalian tidak akan menonton video ini. Tapi ini dikhususkan buat orang yang pengen belajar membuat vektor. Nah, jadi yang masih belum bisa membuat vektor, silahkan tonton video ini sampai selesai. Atau mungkin kalian penasaran dengan cara arsiran saya, tonton saja video ini sampai selesai. Cuma 30 menit kok. Karena saya yang membuat aja 90 menit, nggak gabut. Ini demi konten ya. Demi kalian yang mau belajar atau yang masih penasaran dengan tutorialnya, ya mungkin mungkin kalian ya sedikit menghargai. Oh ya, dan juga kalau kalian ingin request vektor-vektor mobil yang lainnya, silahkan kalian komen saja di bawah. Misalkan mau vektor mobil Lambo atau mobil Ferrari, oke guys, saya akan membuat vektornya. Tapi ya mungkin kalau untuk vektor mobil atau vektor hewan juga untuk kedepannya, mungkin saya seperti membuat video-video aja yang lainnya, nggak ada penjelasan misalkan harus digimanain ya, karena sama aja. Kalau untuk vektor-vektor pengen tahu caranya, tinggal kalian scroll ke bawah, tutorial itu full tutorial semua, ada 50 video isinya full tutorial semua itu. Nah, dan ini untuk yang lebih mudah, karena yang paling susah itu untuk vektor hewan di bagian
kepala itu yang paling malas itu untuk membuat vektor di bagian kepala, karena kalau untuk bagian kepala itu ya mungkin membutuhkan sedikit detailnya. Nah, dan kalau untuk tutorial kalau untuk di bagian badannya lebih simpel karena tinggal kalian ikutin saja alurnya, dan juga arciran tidak perlu muluk-muluk ya, yang penting mirip sama vektor yang kalian buat. Misalkan untuk bagian badannya vektor gampang sekali ya, untuk bagian badannya mungkin tinggal ikut-ikut saja tutorial-tutorial yang seperti itu ya, tinggalkan arsir bagian badannya pasti kelar. Dan juga suatu hal yang paling paling bahagia ketika kalian tinggal arsir di bagian badannya saja, karena itu yang paling bisa dibilang ya finishing ya. Jadi akhiran dari semua vektor, misalkan vektor apapun itu, hewan, gajah, kalau udah di bagian wajah tinggal bagian badan, yaitu tinggal yang paling gampangnya saja. Vektor wajah pun sama ya, kalau untuk udah bagian wajah selesai tinggal bagian badan, yaitu tinggal bagian mudahnya saja itu biasanya. Nah, karena kalau untuk semua vektor kebanyakan kalau mukanya sudah selesai atau di bagian wajahnya sudah selesai, kalau untuk bagian kayak badan itu ya tinggal trace saja. Maksudnya gak perlu ada yang dikhawatirkan nanti takutnya enggak mirip ya. Kalau udah selesai di bagian wajah, otomatis vektornya akan mirip. Meskipun misalkan kayak kemarin saya menggambar vektor Fuji Toric, kan itu sudah digambar full ya, bagian wajah, kemudian pokoknya bagian kulit udah semua, skinning udah semua. Kemudian untuk bajunya karena ada gambar bunga-bunganya ya kan ribet kalau digambar semua. Saya bikin polos saja tapi tetap mirip ya, karena seperti tadi saya bilang, kalau wajah udah mirip, kemudian bajunya mau kalian ganti atau mau kalian apapun itu mau dimodifikasi ya tetap jadi orang itu gitu. Jadi kalau udah selesai di bagian wajah ya itu tinggal mudahnya saja kalau untuk bagian yang lainnya. Jadi kebanyakan para vektoris atau orang-orang yang membuat vektor itu dikelarkan dulu di bagian wajahnya dulu, karena untuk bagian badan misalkan aksesoris lainnya itu ya hanya sebagai pelengkap yang mungkin kalau dibikin detail lebih bagus, tapi kalau dibikin simple pun itu pasti bagus karena wajahnya sudah mirip ya, tinggal aksesoris yang lainnya saja. Dan inilah video yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Ini adalah vektor bir atau vektor beruang, dan untuk hasil akhirnya kalian bisa lihat di video ini. Dan juga buat tutorial selanjutnya silahkan kalian komen di bawah, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena banyak yang menonton yang belum subscribe. Jadi ya alangkah baiknya kalian subscribe dulu supaya channelnya makin berkembang dan juga saya juga makin semangat dalam membuat kontennya. Dan kalau mau request tutorial kalian bisa langsung DM, atau kalau untuk bahan kalian bisa DM juga. Untuk palet kalian tinggal DM aja, karena sekarang kan linknya udah tingkat udah diblokir, jadi saya gak bisa upload ya mungkin seperti itulah. Kalau untuk yang butuh tinggal kalian DM saja, dan untuk yang mau bahan DM juga. Itu pun kalau masih ada ya pasti saya akan kirim, tapi kalau udah tidak ada di galeri saya ya gimana lagi cara nyarinya. Dan ini hasil dari vektornya, dan untuk finishing ya kan kalian perhatikan, dan untuk hasilnya bisa kalian lihat di Instagram saya. Bye bye.